hari ini kita akan belajar array list. Apa sih itu array list? Array list adalah array yang dapat kita ubah ukurannya. Lalu, apa bedanya array dengan array list di Java? Jika kita mau mengubah ukuran dari suatu array, atau kita mau melakukan proses penambahan atau menghapus elemen array, kita harus membuat elemen yang baru. Tapi sementara jika kita menggunakan array list, kita dapat melakukan proses penambahan, penghapusan, atau pengubahan kapanpun kita mau gitu, tanpa kita harus membuat elemen yang baru seperti itu. Nah, jika kita ingin menggunakan elemen array list pada codingan Java kita memerlukan beberapa baris perintah, yaitu import java.util.arraylist, dan kita harus mendeskripsikan nama array list yang mau kita gunakan. Contoh, kalau di sini saya menggunakan nama array listnya itu cars, dan di situ tipe datanya string gitu. Nah, salah satu perintah array list yaitu add. Fungsi ini adalah untuk kita bisa menambahkan data dalam array list yang kita punya. Nah, contohnya baris perintah yang ada di layar ini, saya memiliki nama array listnya itu nama, lalu saya mau menambahkan data Anggi, Angga, dan Anggu. Nah, cara penulisannya kita tuliskan saja nama arraynya itu nama.add, lalu kurung buka isi array yang mau kita tambahkan gitu di dalam array list. Nah, setelah itu jika kita ingin menampilkan seluruh isi yang ada di array list, kita menggunakan perintah system.out.println saja, lalu kita panggil nama si variabel array listnya. Nah, dengan cara ini kita bisa menampilkan seluruh isi array list, tapi jika kita hanya ingin menampilkan beberapa data atau sesuai indeks beberapa, kita bisa menggunakan perintah get gitu. Jadi di array list, perintah get ini itu menampilkan data array list berdasarkan indeks tertentu. Contohnya di sini saya mau menampilkan data indeks pertama gitu. Jadi saya menulisnya nama array listnya nama.get kurung buka si indeks keberapa, seperti itu. Selanjutnya ada perintah set. Nah, perintah set ini adalah fungsinya mengganti atau mengubah isi dari array list berdasarkan indeks yang kita tentukan. Nah, contohnya di sini saya mengubah array list dengan indeks yang ada di indeks pertama yang awalnya itu Angga menjadi Lia gitu. Nah, penulisannya nama arraynya nama.set indeks berapa yang mau kita ubah, koma, data yang mau kita ubah yang terbaru gitu. Nah, contohnya di sini nama.set indeks pertama, koma, Lia. Jadi nanti outputnya yang awalnya indeks pertama itu Angga, setelah kita running seharusnya nanti berubah menjadi Lia, seperti itu. Perintah di array list selanjutnya adalah remove. Nah, remove ini fungsinya untuk menghapus data berdasarkan indeks yang kita inginkan. Untuk formatnya itu nama arraynya, contoh nama.remove kurung buka indeks keberapa yang mau kita hilangkan, seperti itu. Saat kita jalankan atau kita running, yang indeks kedua yang awalnya ada data Anggu, saat kita melakukan proses remove, nama.remove 2, nah data Anggunya itu akan hilang gitu, karena dia sudah dihilangkan melalui perintah remove. Berbeda dengan perintah remove yang hanya menghapus data berdasarkan indeks tertentu, perintah clear dalam array list dia fungsinya adalah membersihkan seluruh data yang ada di array list. Jadi saat kita menggunakan perintah clear, otomatis seluruh data yang sudah kita simpan itu akan hilang. Jadi kalau seumpama teman-teman nanti menggunakan perintah ini, itu harus hati-hati apakah benar-benar dihapus semua atau hanya beberapa data saja yang dihapus, seperti itu. Perintah selanjutnya adalah perintah size. Perintah size ini fungsinya untuk mengetahui berapa banyak data sih yang sudah tersimpan pada array list yang sudah kita punya. Untuk penulisannya adalah nama dari array list itu sendiri, contohnya nama.size. Nah, perintah size ini itu akan kita gunakan saat kita melakukan proses output menggunakan perulangan. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan perintah size untuk melakukan proses penampilan pada array list. Nah, di sini nama.size itu digunakan untuk sebagai patokan dalam pengukuran perulangannya. Lalu kita menggunakan perintah .get juga untuk menampilkan isi dari array list gitu. Nah, yang kedua adalah
melakukan proses output atau penampilan data dengan cara kita sebutkan dulu tipe data dari array kita, contoh di string. Kalau kita buat variabel baru, titik 2 nama si array listnya. Nah, lalu karena di sini kita menggunakan variabel a, saat kita melakukan proses output di perulangannya system.out.println, kita panggil variabel a tersebut gitu. Jadi di sini variabel a itu akan menampung isi dari array list yang bernama nama, seperti itu. Nah, dalam menampilkan suatu data, kita juga bisa mengurutkan data tersebut berdasarkan dari abjad pertama gitu, dari A sampai Z, dengan perintah collection.short kurung buka nama si array tersebut. Nah, perintah ini akan membuat yang awalnya data tersebut tidak urut, yang contoh awalnya itu Zayan, langsung ada Bagas, ada Anggi, nanti bisa urut dari Anggi dulu, Bagas, baru Zayan, seperti itu. Itu adalah beberapa perintah, langsung saja kita coba di codingan Java-nya ya. Seperti biasa, kita membuat project baru, terserah menggunakan nama apa saja. Di sini saya menggunakan nama array list pertemuan keberapa. Pertama-tama kita buat dulu importnya. Untuk mengaktifkan si array list, import java.util.arraylist. Lalu kita deskripsikan dulu si variabel ArrayList dengan cara ArrayList. Kita tulis tipe datanya, di sini saya menggunakan string. Lalu kita buat variabel yang akan menampung si ArrayListnya. Nah, di sini saya contoh membuat variabelnya itu hari gitu. Sama dengan new ArrayList. Baru kita tulis lagi tipe data yang sama dengan yang awal, string. Setelah kita mendeskripsikan si ArrayList itu sendiri, kita tinggal menuliskan perintah add untuk memasukkan data pada ArrayList tersebut. Nah, di sini kita menggunakan cara yang manual dulu. Contohnya, di sini kita tuliskan variabel hari.add, kita tuliskan data yang mau kita input. Contoh Senin, Selasa, Rabu, dan sampai data ke selanjutnya. Setelah itu kita ingin menampilkan seluruh isi array, tinggal kita tulis saja perintah south atau system.out.println, lalu kita panggil si nama array listnya. Nah, saat kita running dia akan keluar semua ya datanya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kalau kita ingin menampilkan hanya data keberapa atau indeks keberapa, kita bisa menggunakan perintah get. Untuk penulisannya sama, kita menggunakan system.out.println, baru kita tuliskan nama arraynya yaitu hari.get kurung buka indeks keberapa yang mau kita tampilkan. Contoh di sini saya ingin menampilkan indeks kedua yang dimana datanya itu adalah Rabu. Nah, dia tampil ya. Jadi get itu hanya menampilkan data ArrayList berdasarkan indeks yang mau kita tampilkan, seperti itu. Selanjutnya adalah perintah set. Nah, perintah set ini fungsinya untuk mengganti suatu data berdasarkan indeks tertentu. Contohnya di sini saya mengubah data di indeks pertama yang awalnya itu Selasa menjadi hari Jumat. Nah, cara penulisannya sendiri kita tuliskan nama arraynya yaitu hari.set kurung buka indeks keberapa yang mau kita ubah, koma data terbaru yang mau kita masukkan, seperti itu. Jika kita sudah menuliskan perintah tersebut, kita tinggal memanggil data arraynya untuk bisa kita lihat gitu apakah data tersebut sudah berubah atau tidak, seperti itu. Kita coba running. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, yang awalnya itu datanya Selasa, saat kita melakukan proses set, kita ubah yang indeks pertamanya itu menjadi hari Jumat. Nah, dia berubah jadinya Senin, Jumat, Rabu, Kamis, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, seperti itu. Nah, perintah selanjutnya adalah perintah remove. Perintah remove ini fungsinya untuk menghapus atau menghilangkan data dalam ArrayList berdasarkan indeks yang kita inginkan gitu. Contohnya di sini penulisannya adalah hari.remove, 2. Nah, berarti artinya saya ingin menghilangkan data indeks kedua yang ada di ArrayList yang bernama hari gitu. Nah, kita coba kita running ya, kita lihat outputnya gitu.
Nah, setelah di running terlihat ya bahwa yang awalnya itu ada hari Rabu, saat kita running hari Rabu tersebut hilang gitu karena sudah kita kerjakan atau sudah kita tuliskan perintah remove pada indeks kedua. Selanjutnya adalah perintah collection. Collection short ini fungsinya untuk mengurutkan data berdasarkan abjad yang di awal. Nah, untuk penulisannya sendiri, collection.short kurung buka nama dari area tersebut. Nah, baru kita tuliskan perulangan untuk menampilkan si hasil dari array tersebut seperti yang pertemuan sebelumnya. Nah, di sini terlihat ya yang awalnya datanya itu sesuai dengan yang kita inputkan. Contoh ada Lia, Angelina dan lain-lain. Saat kita melakukan proses collection.short, dia akan urut berdasarkan abjadnya yang awalnya dari A sampai dengan Z seperti itu. Baik, mungkin ini beberapa perintah di array, mungkin teman-teman bisa mencobanya di laptop masing-masing dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.